Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ariska Ardian, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kulon Progo, Unit Kerja SD Negeri Gempungan, Kapanewon, Sentolo, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Berikut saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apakah yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan supaya lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, terfokus pada tercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang kedua, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tenang dan tertib. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak, sehingga cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Dan yang terakhir, bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran saya adalah: pertama, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak-anak. Mereka terlahir berbeda setiap individu dan memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, sehingga seorang pendidik harus dapat menuntun anak untuk menjemput kodratnya. Yang kedua, merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang ada di sekitar kita. Sumber belajar anak-anak bebas memilih beberapa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Yang terakhir, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, maka akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selain itu, yang dapat merubah perilaku saya antara lain: yang pertama, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mencoba mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan, tidak lagi menuntut, tetapi menuntun kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapan di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang dapat saya terapkan agar proses kegiatan belajar mengajar dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran yang melibatkan siswa aktif. Yang kedua, penerapan konsep merdeka belajar di setiap pembelajaran dengan memperhatikan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, menerapkan pendidikan yang menuntun bagi anak didik. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, dalam mendidik anak harus sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak secara budi, yaitu cipta, rasa, karsa, dan pekerti atau tenaga sesuai dengan kodratnya sang anak. Yang selanjutnya, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan yang terakhir, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga anak dapat menjemput kodratnya. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.